Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Liputan Karanganyar dengan sajian informasi yang menarik hari ini. Seiring dengan perkembangan musik di tanah air, musik dangdut kini masih menyala, yang tak kalah menarik. Bagaimana perjalanan musik dangdut sebagai musik dakwah? Mari kita simak cerita Haji Rhoma Irama berikut ini. Bam 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 bararam syararam. Bam 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 bararam syararam. Bam bam bararam. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bang Haji itu kan dulu dikenal dengan ada istilah itu nada dan dakwah ya. Itu Bang Haji mulai memasukkan elemen-elemen pesan-pesan keagamaan ya dalam musik dangdut. Itu kan kalau di industri musik waktu itu nggak gampang nerima satu konten musik ya di pasar industri itu yang isinya itu dakwah keagamaan. Kendalanya apa yang Bang Haji hadapi waktu itu di label-label rekaman? Bukan nggak gampang, mustahil saat itu. Agama dan musik saat itu ada satu jurang yang sangat lebar. Sangat lebar. Nggak ada, Gus Dur mengatakan al-maghfurlah, tidak ada pintu dakwah dalam musik. Saya mengiyakan, betul Gus, tapi saya melihat celah, ada celah. Karena ini celah jadi nggak gampang, cuma celah doang gitu. Oke. Awalnya begini bro, saya pernah merasa resah ketika bermusik dan bermain film. Kenapa resah? Itu mohon maaf para seniman yang di luar sana yang sekarang mudah-mudahan udah pada benar semua. Kenapa kok bermusik itu harus tarikus sholat? Kenapa harus drunk? Kenapa harus bergaul dengan bebas gitu ya? Itu yang meresahkan saya. Nah, dalam kegelisahan saya itu setiap sholat, hampir dalam setiap doa saya menyampaikan, ya Allah, seandainya musik ini, seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong dicabut ya Allah. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing aku ya Allah. Inilah doa saya senantiasa kepada Allah SWT karena keresahan tadi. Nah akhirnya saya mendirikan Soneta itu tahun 70. Nah pada 13 Oktober 73 saya deklarasikan Soneta The Voice of Muslim. Nah di situ saya mulai kepada teman-teman Soneta. Waktu itu formasinya 8 orang termasuk saya, bahwa saya mau mengadakan revolusi iman, jihad iman. Kalau tadi revolusi musik, say hey hey cek ini, cek mic. Udah bagus kan? Oke, saya lanjutkan. Dalam keresahan itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya musik ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat saya ini. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Itulah doa saya. Sehingga pada 13 Oktober 73 saya kumpulkan personel Soneta yang saat itu 7 orang, 8 dengan saya.
Saya katakan bahwa mulai saat ini nggak ada tarikus sholah, mulai saat ini nggak ada drunk, mulai saat ini nggak ada pergaulan bebas. Kita akan betul-betul menggunakan musik ini fi sabilil haq. Saat itu ini Syoma mau ngapain sih ini gitu kan. Karena agama dan musik itu ada satu gap, ada jurang pemisah yang sangat luar biasa. Oke, akhirnya kalau yang mau jabat tangan saya, kalau yang nggak setuju jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang setuju? 1 plak, 2 plak, 3 plak, sampai semuanya setuju. Al-Fatihah. Saya baca Fatihah kita semuanya. Mulai saat ini no drunk, no tarikus sholah, no pergaulan bebas gitu kan. Nah dari saat itulah soneta the voice, saya dilekarikan soneta the voice of Muslim. Nah oleh karena yang pertama dakwah saya dalam musik mengucapkan assalamualaikum di pentas musik. Itu namanya dulu assalamualaikum cuma di masjid aja atau di ruang-ruang dakwah. Gak ada panggung musik itu assalamualaikum, panggung politik, panggung apapun gak ada assalamualaikum. Yang ada selamat siang, selamat sore, ladies and gentlemen, bla 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 bla. No, assalamualaikum gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jihad pertama assalamualaikum. Waktu itu di Ancol, pentasnya masih pakai drum minyak itu, ya, belum ada barricade antara musisi dan penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayang sendal segala macam. Woi, bukan. Dilemparin lumpur segala macam. Itu jihad pertama. Yang kedua, yang bikin riuh Republik ini, ketika saya melantunkan lagu La ilaha illallah. Ini suratul Ikhlas. Semua anak kecil bahkan hafal itu. Tetapi saya pikir belum ada yang menerjemahkan secara sosial. Belum ada yang mensiarkan apa itu suratul Ikhlas secara nasional. Saya terpanggil untuk menyampaikan ini. Maka saya buatlah lagu yang berjudul La ilaha illallah. Berisiknya Republik. Wah, Roma Irama menjual agama, Roma Irama bla 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 segala macam. Waktu itu belum ada apa TV itu, acara apa? Entertainment belum ada, infotainment belum ada. Jadi ada majalah-majalah, magazine dan surat-surat kabar saja. Itu heboh luar biasa. Dari kehebohan itu, saya diundanglah oleh Majelis Ulama Indonesia yang saat itu berkantor di Masjid Raya Kebayoran, Masjid Agung. Waktu itu ketua umumnya insya Allah Kiai Haji Syukri Ghazali Al-Maghfurullah. Berkumpullah ulama dan para wartawan. Saya bawalah ini lagu yang dipersoalkan, La ilaha illallah. Di sidang saya di situ, Bang Haji, saya dengar Anda nih menjual agama, mendengarkan Al-Quran. Apa betul? Coba mana lagunya? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bararam syararam. Bam 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 bararam syararam. Bam baram bam bararam. Musik baru masuk vokal.
katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperenakan. Bla 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 dan selanjutnya dan selanjutnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu ulama-ulama bilang, Kiai, waduh Bang Haji kurang kayak begini bikin yang banyak. Di situ rekomendasi pertama dari MUI membuat lagu dakwah untuk diizinkan, membuat lagu dakwah dalam musik, membuat lagu dakwah dalam musik. Atas rekomendasi MUI itu, saya berlapang dada untuk terus membuat setelah qala ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.